Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku. Kau berikan janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, selamat hari Minggu, selamat bergabung dalam ibadah online dari Grace of Christ Community. Hari ini kita pasti diberkati oleh firman Tuhan, dan kita juga akan menerima anugerah yang terbesar dalam hidup kita, yaitu tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus, bukti kasih Tuhan bagi kita. Juga kita akan menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu kita. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang. Jangan lupa like and comment. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitab saudara, boleh persiapkan roti dan anggur, serta minyak. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu mengasihi saudara dan saya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Kami bersyukur ya Bapa, karena Engkaulah jalan, kebenaran dan hidup. Karena Engkaulah kebangkitan dan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Bapa, berfirmanlah bagi kami semua anak-anak-Mu yang ada di rumah. Urapilah Pastor Joshua Tumakaka yang akan menyampaikan kebenaran firman. Berilah hikmat. Kami percaya firman-Mu berkuasa penuh bagi kami, siapapun hari ini yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Dan kami bersyukur ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri. Sekali lagi kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita siapkan hati kita akan memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kami percaya sukacita Tuhan melimpah atas hidup kita. Dan katakan pada kiri kananmu, bersukacitalah. Haleluya, sama-sama kita angkat pujian ini. Sebab kita percaya sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita. Amin.
ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Oh, kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Dengan suara haleluya, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Mari dengan penuh sukacita sorakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Teduhkan hatimu, persiapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Sejenak naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai ke-9. Firman Tuhan berkata, hanya pada Bapa saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Bapa ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Bapa. Kami bersyukur Tuhan, jikalau pada hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah, semua karena kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau duduk diam untuk menghampiri tahta-Mu kudus-Mu Tuhan, dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian. Kami mau menghampiri-Mu ya Bapa. Karena inilah kerinduan kami Tuhan, untuk ada di dalam hadirat-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dekat Bapakku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah pelindung
keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Pujilah namamu ya Tuhan. Sama-sama angkat suara mengatakan, hanya dekat Bapa-Ku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu.
sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Sebab tiada yang seperti-Mu Yesus. Kau yang berkuasa di atas segalanya. Haleluya. Jiwa kami beria-ria di dalam Engkau Tuhan. Segenap hati kami memuji-Mu. Segenap kekuatan kami menyembah-Mu. Sebab Kaulah pengharapan, Kaulah sumber kemenangan, Kaulah segala-galanya. Haleluya. Segala puji, segala hormat bagi-Mu Yesus. Kaulah penebus kami, juru selamat kami, imam besar agung, penghidup kami. Ya Tuhan, kami sembah. Haleluya. Haleluya. Kami berterima kasih Tuhan, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, darah-Mu. Kami dikuduskan satu kali untuk selamanya. Haleluya. Haleluya. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Mari puji dan sembah Tuhan. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Berkuasa di atas segalanya. Dalam asyik, dalam we worship You. How we worship You. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya yang sakit telah disembuhkan. Yang punya masalah Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan. Kami percaya Engkau bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Maka kami angkat tangan kami tinggi-tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami nyatakan Hosana bagi nama-Mu, tempat yang maha tinggi. Kami agungkan, kami muliakan. Engkau yang layak disembah. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana
Terpujilah namamu Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami sangat berterima kasih karena keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi pendakwaan, tidak ada lagi penghukuman, tidak ada lagi ketakutan. Dan biarlah kami semua hari ini bersuka cita karena anugerah-Mu, karena firman-Mu. Karena di dalam kebenaran-Mu yang sakit semua disembuhkan, yang luka semuanya dipulihkan, dan kami semua menerima berkat di dalam keselamatan karena Yesus Kristus. Roh Kudus urapi setiap kata kalimat untuk memberitakan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kami bersuka cita hari ini karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama semua katakan amin. Silahkan duduk, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Dan kita langsung saja akan membuka firman Tuhan di dalam kitab Yohanes dengan judul Menyembah di dalam Roh dan Kebenaran. Menyembah di dalam Roh dan Kebenaran. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus di dalam percakapan dengan seorang wanita yang mempunyai suami 5 dan dia sedang bersama laki-laki yang ke-6 yang bukan suaminya. Dan dia kemudian berjumpa dengan Yesus Kristus, yaitu laki-laki yang ke-7, pria yang ke-7, yang akhirnya membuat dia mengenal Bapa yang benar yang adalah kasih dan mengenal Yesus Kristus yang diutus yang adalah Mesias. Demikian firman-Nya kita akan mendengar di dalam Yohanes pada pasal 4 ayat 20 sampai dengan 26. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bapa itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dan ini adalah anugerah jika kita bisa memahaminya, karena percakapan ini adalah percakapan yang luar biasa. Karena percakapan ini terjadi di tengah hari ketika wanita ini sedang mengambil air di sebuah sumur. Dan wanita ini adalah wanita Samaria yang kepadanya Tuhan Yesus minta air minum, dan wanita itu bilang, masa kamu orang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria? Jadi keyahudiannya Tuhan Yesus terlihat. Kemungkinan besar karena Tuhan Yesus menggunakan talit, suatu kayak kerudung buat berdoa yang ada tali warna ungu, memberi gambaran bahwa dia seorang Yahudi. Dan Tuhan katakan, kalau kamu mengenal kasih karunia Bapa, yaitu kamu mengenal Dia yang kepadanya kamu minta kepadanya, Dia minta minum sama kamu, Tuhan Yesus katakan, maka kamu akan niscaya justru akan minta air hidup daripadanya. Karena Dia akan memberikan air kehidupan yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan air yang kamu timba itu, kata Tuhan Yesus, yang membuat kamu minum dan haus. Tapi air yang daripada Yesus itu membuat kamu dipuaskan dan tidak akan pernah haus lagi sampai selama-lamanya. Nah, dari perkataan itu kemudian wanita itu bilang sama Tuhan Yesus, kalau gitu berikanlah aku air itu. Kemudian Tuhan bilang, boleh, tapi ajak suami kamu. Terus wanita itu bilang, aku gak punya suami.
Dan Tuhan Yesus katakan, tepat katamu, dalam hal ini kamu berkata benar. Kamu memang tidak punya suami, karena kamu punya suami 5. Dan yang sekarang ada padamu adalah pria yang ke-6 yang bukan suami kamu. Nah, baru kemudian wanita ini tiba-tiba berkata tentang penyembahan. Karena dia mengatakan kamu pasti seorang nabi. Baru dia katakan kami menyembah di gunung ini, berbicara tempat tinggi. Dan kamu orang Yahudi menyembah di Yerusalem, berbicara tempat kudus. Tapi kemudian Tuhan katakan ada saatnya dan sudah tiba sekarang saatnya. Kamu menyembah bukan karena ada tempat tinggi, bukan ada tempat rendah. Kau menyembah bukan karena ada tempat kudus, ada tempat najis, tapi kau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Nah, itulah sebabnya perkataan Tuhan Yesus ini membuat wanita ini berubah kehidupannya. Karena kemudian dia berbicara, aku tahu nanti memang Mesias. Mesias berbicara tentang dia yang akan menjadi rajanya Israel, yang akan memimpin bangsa Israel, membawa kemuliaannya. Dan Tuhan katakan, akulah dia. Akulah dia artinya dialah Mesias itulah. Dialah Kristus itu. Dan inilah yang kita mau pahami. Karena melalui perkataan ini kemudian orang ini meninggalkan buyungnya. Dia tadinya siang-siang ambil air. Memberikan pengertian bahwa dia diam-diam takut kelihatan orang. Karena dia mempunyai kehidupan yang tidak baik. Tapi perjumpaan dengan Yesus membuat dia tinggalkan buyungnya dan dia pergi ke kota. Dan di kota itu dia beritakan tentang Yesus, ada Mesias yang mengenal aku, mengenal jelek-jeleknya aku. Di dalam percakapan ini Tuhan Yesus menggunakan kata perempuan dalam teks Indonesia. Tapi di dalam teks Yunaninya menggunakan kata yang menggunakan perempuan dalam derajat yang tinggi. Jadi Tuhan Yesus kasih tahu, gue tahu hidup lu gak benar, gue kasih tahu rumah tangga lu gak benar, tapi Tuhan Yesus menggunakan kata perempuan dalam derajat yang tinggi. Seperti seorang ibu yang mulia. Perkataan itu yang merubah dia. Karena apa? Karena Tuhan tidak merendahkan dia. Karena perbuatannya. Tuhan menghormati dia sebagai wanita yang mulia. Walaupun perbuatannya tidak mulia. Itu keren banget. Baru Tuhan mengajar tentang penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Supaya kita hari ini memahami, banyak orang menyembah dan kita juga tadi menyembah dengan pujian. Tetapi orang bisa melakukan pujian penyembahan kemudian menyakiti orang, mengecewakan orang. Kita bisa melakukan suatu penyembahan di dalam roh, berbahasa roh, tetapi kita tidak mencerminkan karakter yang baik. Itu sebabnya kehendak Bapa kita mengerti bahwa penyembahan bukan tentang lagu, bukan tentang tempat, bukan tentang musik, bukan tentang keadaan, penyembahan tentang kehidupan yang mengenal Yesus Kristus. Itu sebabnya kemudian Tuhan Yesus katakan, akan ada saatnya kau menyembah, karena kamu mengenal dia. Kamu tidak mengenal juru selamat. Perkataan Mesias berhubungan dengan juru selamat. Tetapi kami menyembah apa yang kami kenal. Kemudian dia katakan keselamatan datang dari Yahudi. Berbicara tentang dirinya. Nah, itu sebabnya penyembahan yang benar berhubungan dengan pengenalan. Kalau kita membaca doa Tuhan Yesus di Yohanes 17, pada ayat 3, Tuhan Yesus menggunakan kata ini dalam pemahaman yang dahsyat sekali. Kita akan baca Yohanes pada pasal 17 ayat yang ketiga. Demikian firman-Nya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Bapa yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya, di dalam teks yang lain Tuhan katakan kau berseru Tuhan, Tuhan. Terus Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau, nyahlah engkau pembuat kejahatan. Terus orang yang dikatakan berseru Tuhan, Tuhan, tapi Tuhan katakan nyala, dia katakan kami melakukan mujizat demi namamu. Seperti suatu sindiran sebenarnya untuk memahami perbuatan mujizat, bahkan berseru Tuhan, Tuhan yang bersifat agamawi, tidak menentukan pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya menyembah di dalam roh dan kebenaran berhubungan dengan pengenalan. Siapa Tuhan yang kau kenal? Saya dulu mengenal Yesus yang kudus. Itu sebabnya saya jauh dari Yesus. Kenapa? Karena saya sangat berdosa. Mendengar nama Yesus, saya melihat kenajisan diri saya. Mendengar nama Yesus, saya membayangkan kejahatan saya. Tapi saya sekarang senang sebut Yesus, 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 Yesus. Di dalam setiap kesempatan memberitakan firman, saya selalu rindu sebanyak-banyaknya menyebut Yesus.
Kenapa? Karena saya tidak melihat dia lagi sebagai pribadi yang kudus, tapi saya melihat pribadi yang berkorban supaya saya menjadi kudus. Dulu saya melihat Yesus sebagai kebenaran yang jauh, penuh kemuliaan, jauh banget. Sampai-sampai selalu ya saya duduk pasti paling belakang. Dengar firman ya pasti mikirnya cepat keluar. Kenapa? Karena jauh dari kebenaran. Tapi sekarang saya bersyukur saya bisa memberitakan ini kabar baik ini dengan sukacita. Kenapa? Karena pengorbanannya, di dalam pengorbanannya, dalam ketaatannya rela berkorban, saya telah dibenarkan sekarang. Bukan karena perbuatan saya, tapi karena kasihnya yang besar. Itulah sebabnya Bapa rindu di zaman akhir ini kita semua tentunya hidup kekal. Dan Tuhan bilang hidup kekal itu karena kamu mengenal Bapa yang benar. Mengenal Bapa yang adalah kasih, mengenal Yesus Kristus yang diutus. Diutus untuk apa? Bukan untuk kasih tahu kamu harus ini, kamu harus itu. Tapi Yesus yang datang menanggung segala dosa, menjadi kutuk ganti kita dan mati untuk memberikan kepada kita kehidupan, dan dia telah bangkit naik ke surga. Saya rasa kita boleh tersenyum dan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Nah, di kitab Wahyu pada pasal 5 ada suatu tulisan atau suatu gambaran tentang apa yang terjadi di surga, dan ini membuat kita sangat bersyukur karena inilah yang disebut penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Karena kita mengenal Dia yang sangat mengasihi kita. Wahyu pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat, boleh sampai ayatnya yang ke-10 barangkali Pak. Demikian firman-Nya. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah, yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu, dan membuka meterai-meterainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu Tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Ayatnya yang ke-6 kita boleh baca bersama-sama. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih. Seperti telah apa? Disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Bapa yang diutus ke seluruh bumi. Sekali lagi mari kita tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Ini adalah gambaran Yesus Kristus di sorga yang kepadanya diberi kuasa, diberi otoritas untuk membuka meterai atau gulungan yang berisi apa yang akan terjadi di dunia ini. Dan yang luar biasa, Yesus di surga dikasih gambaran seperti apa yang kita kenal. Bahwa dia adalah anak domba yang tersembelih. Ya, saya berdoa kita semua suatu hari akan sangat diberkati oleh Tuhan Yesus. Katakan amin untuk itu. Tapi mungkin karena sangat diberkati kita melihat seorang atau pribadi yang berubah. Gila ya, dia udah keren banget ya. Dia udah luar biasa ya. Dia udah jauh dari apa yang kita kenal. Seperti itu. Karena ada kemuliaan yang baru. Tapi tidak Yesus. Di dalam teks Wahyu ini Yohanes, murid Yesus yang selalu menulis murid yang dikasihi, dia dikasih penglihatan, dia dibuang ke Pulau Patmos. Di Pulau Patmos itu Tuhan jadikan langit itu kayak sebuah teater yang besar, dan dia sendirian nonton. Dan dia lihat tentang ini, dan dia lihat tentang Yesus anak domba yang tersembelih. Dan ketika saya membaca ini, saya kayak hati saya kayak yut gitu. Saya dalam hati gila ya, aduh puji Tuhan banget. Jadi kalau misalnya saya, ya bukan misalnya, kita doa kita semua nanti di surga, bilang amin untuk itu. Terus saya yang hidup di bumi gak sempurna. Walaupun udah pelayanan model kayak gini tetap gak sempurna. Terus ketemu Yesus yang kayaknya mulia banget, kayaknya tetap dalam hati, aduh gimana ya, gak berani mendekat. Tapi kalau kita
di surga lihat dia yang berkorban, kita justru pengen ketemu dia, pengen peluk dia, pengen menyatakan kasih. Kenapa? Dia tidak pernah berubah. Dia seperti waktu kita kenal dulu, yaitu Yesus yang menggambarkan dirinya yang berkorban, yang mengasihi kita. Dia tidak membuat kita jadi jauh, dia justru membuat kita jadi kenal kasih itu. Itu sebabnya kalau kamu baca terus di Wahyu 5 ini, kemudian semua orang memuji dan menyembah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9, dikatakan begini, atau dari ayat yang ke-8. Ketika ia mengambil, anak domba itu mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu. Jadi semua tersungkur, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa-doa orang kudus. Jadi kalau kamu dan saya berdoa, doa itu dibawa seperti suatu puji-pujian. Kemudian ayat 9, dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena apa? Karena engkau telah disembelih. Dengan darahmu engkau telah membeli mereka, yaitu kita semua, bagi Bapa dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi kalau Yesus di sorga dimuliakan, Yesus di sorga dimuliakan karena di sorga dia menyatakan kerendahan hatinya, kerendahan dirinya yang adalah anak domba yang disembelih, gambaran pengorbanan Yesus. Justru karena itu dia dimuliakan. Hendaklah kita memahami, kita sering ingin memuliakan Yesus yang berkuasa, yang bertahta, yang mulia, yang hebat, yang ngusir setan, nyembuhin orang sakit, ada mujizat, orang lumpuh jalan, orang buta lihat, semua orang bersorak-sorak memuliakan Yesus. Itu nggak salah juga, tapi tahukah kita sesungguhnya Yesus melakukan itu semua sebelum dia disalib? Yesus melakukan semua mujizat itu sebelum dia disalib. Itu sebabnya untuk semua perbuatan itu dia tidak dipuji dan disembah di sorga. Tapi di sorga dia dipuji dan disembah karena satu. Karena dia rela mati dan berkorban ganti kita orang-orang berdosa. Haleluya. Justru karena itu dia ditinggikan dan dimuliakan. Supaya kita memahami. Karena semua yang indah, yang hebat, pujian, nyanyian, main musik, berkhotbah seperti ini yang luar biasa sekalipun, itu bisa kita lakukan, tapi kemudian kita melakukan hal yang lain. Tetapi jika kita mengenal bahwa dia yang di surga adalah dia yang mengasihi kita, yang berkorban bagi kita, hidup kita akan diubahkan. Itu yang Paulus bilang, hendaklah hidupmu berubah dengan pembaharuan budimu oleh roh. Karena roh kita mengenal Yesus Kristus. Dan dia di dalam teks ini menggunakan kata membeli. Apabila kamu memahami, kita memahami bahwa tubuh kita ini dibeli untuk Yesus, maka menyembah di dalam roh dan kebenaran lebih dari sekedar nyanyian saja. Tapi dimanapun kita hidup, berbuat, bertindak, berlaku, itu semua bagi kemuliaan Bapa. Sehingga identitas kita adalah karena Kristus. Identitas kita bukan karena jabatan, sehingga ketika tidak ada jabatan, kita jadi seperti kehilangan identitas. Yang menjadi identitas kita bukan karena kekayaan, sehingga kalau lagi nggak ada uang, jadi rasanya kita tidak mempunyai nilai. Identitas kita bukan karena kita punya prestasi, sehingga kalau kita tidak berprestasi, sepertinya kita tidak menjadi seseorang. Identitas kita karena kita dibayar oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Kita milik Bapa. Sudah selayaknya hidup kita, pekerjaan kita, karir kita, usaha kita, pelayanan kita, termasuk firman Tuhan yang saya sampaikan ini hanya meninggikan satu nama. Nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Dengan semangat katakan haleluya. Karena dia layak dipuji, dia layak disembah, dia layak dimuliakan. Di dalam kitab Matius pada pasalnya yang kelima, ketika Tuhan Yesus mengajarkan tentang garam dunia dan terang dunia, kita baca di dalam Matius 5 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang,
melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, perhatikan ayat-ayat ini, Matius 5 ayat 13-18. Sebelumnya kalau kita lihat di ayat 10 dan ayat 11, mari kita lihat sebentar. Matius 5 ayat 10 dan 11, di situ dikatakan demikian. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Ayat 11-nya mari kita lihat. Dikatakan berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya. Kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Baru dia katakan kamu garam dunia, kamu terang dunia. Perbuatan-perbuatan yang baik. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak hanya dengan nyanyian dan pujian saja, tapi terutama kita menjadi garam dan terang. Dan menjadi garam dan terang dalam konteks khotbah di bukit. Itu adalah orang-orang yang rela dianiaya karena kebenaran. Orang-orang yang rela difitnah karena Yesus. Artinya kita menerima hal-hal yang buruk, tapi kita tidak menjadi buruk karena kita menerima yang buruk. Bahkan kita tidak menjadi buruk kalau kita ada di tempat dan keadaan yang buruk. Itu sebabnya di dalam berbagai pemahaman sering bunga teratai dipakai sebagai contoh, karena bunga teratai sering tumbuh di lumpur, di danau yang berlumpur. Tapi walaupun dari air yang lumpur yang kotor itu akan melahirkan bunga yang putih. Supaya kita memahami bahwa kehendak Bapa kita menyembah di dalam roh dan kebenaran, bukan di ruangan ibadah, bukan ketika kita kunci kamar berbahasa roh saja, menyanyi dengan air mata saja. Tapi terutama ketika kita keluar di dalam kehidupan sehari-hari, kita tetap menjadi manusia yang memuliakan Tuhan. Ketika kita menghadapi semua keadaan yang tidak berpihak pada kita, menganiaya, memfitnah, melakukan yang buruk. Kehendak Bapa kamu dan saya tetap diberkati karena percaya kepada janji. Kamu dan saya menerima kegenapan janjinya karena kita teguh tetap percaya. Sama seperti Abraham, walaupun dia tahu tubuhnya sudah lemah, tapi terhadap janji Bapa dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Supaya kamu memahami bahwa di dalam Yesus ada janji yang besar sekali. Ada anugerah yang besar sekali. Tuhan mendidik kita dengan berbagai cara, sering tidak enak. Tetapi berbahagialah karena kita sedang dibentuk Tuhan menjadi garam, menjadi terang. Untuk orang lihat kita, melihat kamu dan saya, orang-orang yang benar-benar hidup di dalam anugerah. Yang tidak pernah digoyahkan dengan keadaan. Itu sebabnya kalau kita baca kitab Efesus pada pasal yang keempat, di situ dikatakan pada ayat 29 sampai ayat yang ke-31, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang mendengar apa? Perkataan yang baik. Mendengar boleh beroleh kasih karunia. Ayat 30-nya, demikian firman-Nya bersama-sama kita baca Pak. Dan janganlah kamu apa? Mendukakan Roh Kudus Bapa yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Hari penyelamatan kita diubah menjadi sama seperti Yesus Kristus. Kita jangan membuat Roh Kudus berduka. Perkataan sebelumnya jangan menggunakan perkataan kotor, tapi perkataan yang baik supaya orang beroleh kasih karunia. Kalau orang baik kita ngomong yang baik, tidak ada kasih karunia di situ. Kalau orang yang luar biasa kita puji luar biasa, tidak ada suatu kasih karunia di situ. Tetapi orang yang salah, orang yang gagal menerima kasih, menerima pengampunan, tetap diberkati, tetap diangkat, tetap ditolong, di situ ada kasih karunia. Maka Roh Kudus bersuka cita. Itu sebabnya kalau kamu tidak memberi kasih karunia-Nya, Roh Kudus berduka. Roh Kudus berduka bukan karena kita berbuat jahat. Roh Kudus berduka ketika kita harusnya memberikan anugerah kasih karunia kepada orang yang tidak layak menerima. Tapi karena Kristus kita memberi dengan sukacita. Itulah menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena Roh Kudus bersuka cita. Dan yang paling susah tentang hal ini ya di rumah tangga. Paling susah ya di rumah tangga. Karena di rumah tangga kita masing-masing menuntut, kita merasa layak dikasih, kita layak diberkati. Tapi Tuhan mau kita sekarang benar-benar di masa akhir ini memuji, menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Karena kita mengenal Dia. Dialah Bapa yang kekal, yang penuh kasih, yang mengorbankan Yesus
memberikan kasih karunia-Nya kepada kita berlimpah-limpah. Itu sebabnya di dalam teks kitab Yohanes pada pasal 17 ayat 4, kitab Yohanes pasal 17 ayat 4, doa Tuhan Yesus, dia mengatakan demikian, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan apa? Disalib, disiksa, dihina, dihajar. Karena kata Kristus adalah kata yang diberikan kepada Yesus untuk menanggung segala kutuk dosa. Dengan bahasa yang lain, kita menyembah di dalam roh dan kebenaran ketika kita mentunaikan, mentuntaskan, menggenapi panggilan kita. Kita tidak berdusta di dalam diri kita sendiri. Untuk apa kita ada di dunia ini? Karena tubuh kita sebenarnya milik Yesus Kristus untuk memuliakan Dia. Hidup kita adalah milik Yesus Kristus untuk kemuliaan Dia. Kalau kita pernah baca di dalam Ibrani pasal 13 ayat 15, itu sebabnya ada kata korban syukur. Bisa dibaca bersama-sama, Pastor? Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Bapa, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kenapa disebut korban syukur? Karena kita mengucapkan syukur sebagai korban, karena sesungguhnya kita tidak bersyukur karena keadaan, kita tidak bersyukur karena kita sedang baik, kita bukan bersyukur karena semuanya lagi nyaman, kita bersyukur karena kita percaya. Kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Yang pertama, apabila kita benar-benar menyadari tubuh kita ini adalah miliknya. Sehingga apa yang kita kerjakan semua melalui tubuh kita akan memuliakan Bapa. Dan memuliakan Bapa adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan karena keahlian kita saja, tapi terutama karena kita beriman. Kalau saya ahli dan mampu mengerjakan sampai di sini, itu artinya saya mengerjakan berdasarkan keahlian. Tapi ketika saya berani melakukan lebih karena percaya, maka saya tidak bisa memuliakan diri saya. Karena yang saya lakukan adalah karena kasih karunia-Nya. Itu sebabnya kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena hidup kita akan benar-benar lebih dahsyat dari apa yang dapat kita kerjakan. Semua karena iman. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Karena apapun perlakuan orang kepada kita, kita akan tetap bersyukur dan melakukan hal yang baik. Karena kita punya Yesus yang baik yang hidup di dalam kita. Kita menyembah di dalam roh dan kebenaran karena kita menjadi garam dan terang bagi dunia. Dan yang namanya garam dan terang dunia, karena kita hidup karena iman kepada Yesus Kristus. Dan kita menyembah di dalam roh dan kebenaran sama seperti Yesus, karena kita bertanggung jawab melakukan apa yang harus kita lakukan, apapun keadaannya. Paulus mengatakannya baik atau tidak baik waktunya, kita melakukan panggilan kita, menyelesaikan tanggung jawab kita. Kenapa? Karena memang itu adalah kehendak Bapa. Dan secara radikal di dalam ayat yang penutup, di dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai dengan 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Bapa yang menyelamatkan aku. Amin. Akan ada masa susah, akan ada perbuatan orang yang menyakiti, akan ada sikap orang yang membuat kita kecewa, bahkan akan ada saatnya kehidupan kita seperti yang mengecewakan. Dan Tuhan mengatakan pengenalan akan Dia membuat kita hidup di dalam penyembahan, di dalam roh dan kebenaran. Bukan tentang menyanyi lagu saja, bukan tentang sebuah tempat saja, tapi tentang panggilan bahwa hidup kita adalah bagi kemuliaan-Nya. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, apapun tantangannya, kita akan selalu bersyukur, kita akan selalu melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan selalu memuliakan Dia dengan menyelesaikan apa yang menjadi tugas tanggung jawab Dia.
tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan kita selalu bersyukur dan bersorak-sorai karena Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus, diberkatilah kita semua, dan biarlah kita bersuka cita karenanya. Mari kita tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan terima tubuh dan darah Yesus. Dan sama seperti di kitab Wahyu, semua tua-tua menyembah Yesus. Semua makhluk menyembah Yesus. Bahkan ada keempat makhluk yang begitu dahsyat menyembah Yesus. Dan Yesus digambarkan sebagai anak domba yang seperti tersembelih. Dikatakan singa dari Yehuda, tapi wujudnya anak domba yang tersembelih. Gambaran korban yang lemah yang dikorbankan. Hari ini kita menerima tubuh dan darah Yesus. Sepertinya sederhana, tapi sesungguhnya ini adalah penyembahan yang tertinggi, pengakuan yang tertinggi bahwa Dia telah dikorbankan. Dan karena pengorbanannya kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Karena pengorbanannya kita telah menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita telah menerima kemuliaan, bahkan oleh bilur-bilurnya tubuhnya yang dihancurkan, penyakit kita disembuhkan. Kita diberkati bebas dari kutuk. Dengan iman kita mau katakan, kita hidup di dalam segala kelimpahan. Kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Dan kita percaya semua kehidupan kita, sebagaimana Tuhan firmankan di atas kayu salib, sesungguhnya semua sudah selesai. Dan inilah penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Itu seluruh hidup kita hidup karena iman kepada pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Kita bersyukur karena oleh darahnya kita telah memperoleh pengampunan dosa. Oleh darahnya kita telah menerima pendamaian. Dan oleh darahnya kita diberi keberanian untuk pergi dan menjadikan murid dari segala bangsa. Sebagaimana perempuan Samaria yang memberitakan Yesus ke kota-kota. Tanda dia melepaskan semua yang selama ini membuat dia malu, takut. Hari ini kita menerima dari Yesus, jadilah berani, jadilah percaya. Hidup kita adalah berkat bagi banyak orang. Dan oleh darahnya kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Kita menjadi satu tubuh Kristus yang esa untuk menyambut Tuhan Yesus datang kembali. Kita semua adalah mempelai Tuhan yang suci, yang kudus, yang tidak bercacat celah. Kita akan pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Minyak zaitun ini dikuduskan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu. Kita percaya Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita. Dan kemanapun kita berjalan, anugerahnya, kasih karunia-Nya melimpah-limpah atas kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Kita semua telah diberkati oleh firman Tuhan dan kita percaya firman Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti digenapi, sempurna dan segera. Tibalah saatnya bagi kita diberikan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur. Dan kita percaya persembahan yang kita berikan untuk memberkati banyak-banyak orang. Dan kita percaya juga bahwa apapun yang kita berikan adalah sesuai dengan kehendak Bapa di dalam kebenaran. Seperti ada tertulis, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan.
supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau melalui kode QR yang ada di layar saudara. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa, semua karena kasih dan anugerah-Mu kami semua telah dipulihkan oleh kebenaran firman yang telah kami dengar. Biarlah Roh Kudus menuntun kami di dalam setiap perjalanan iman kami, dan kami percaya Tuhan, apa yang Kau kerjakan bagi kami adalah yang terbaik bagi kami. Tibalah saatnya kami akan memberikan persembahan. Berikanlah kami kemurahan hati untuk mendukung dan memberkati pelayanan ini, sehingga hanya nama Tuhan yang dimuliakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah memberikan persembahan. Saya percaya Tuhan pasti akan kembalikan 1000 kali lipat kali ganda. Dan terima kasih juga bagi saudara yang telah beribadah bersama-sama. Sampai berjumpa di minggu depan. Dan sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna.
Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasihi, dan kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu dan mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak, dan kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam seluruh kebenaran-Mu. Kami bersyukur telah menjadi bait suci-Mu, rumah doa bagi segala bangsa, dan kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Dan terimalah berkat rahmat anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah-limpah di dalam kita oleh kuasa Roh Kudus. Untuk kita hidup bagi kemuliaan Bapa, menyembah di dalam roh dan kebenaran. Melalui perbuatan, tubuh, jiwa, dan raga kita, kehendak dan perkataan kita, bahkan seluruh perasaan kita hanya untuk mengagungkan Yesus Kristus. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya. Amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya.